saya tantangan yang tadinya Hmm. saya pikir tantangan yang paling besar ketika saya di penjara, tapi ternyata Hmm. tidak. Oh. Tantangan saya melihat bangsa ini ke depan itu bagaimana. Hmm. Ternyata itu yang membuat saya tertantang. Walaupun sekarang saya sudah tua, saya masih mengikuti terus perjalanan kepolitikan negeri ini. Saya prihatin dengan nasib anak cucu kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiadi, MPH, tuan rumah dari podcast jarak jauh obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Dokter Siti Fadilah, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan. Beliau adalah Menteri Kesehatan periode 2004-2009 dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2010 sampai 2014. Ya, ini kehormatan bagi saya, Bu. Ibu berkenan untuk menjadi narasumber. Mungkin sedikit mulai dengan nostalgia, Bu. Bu Siti Fadilah, Bu Dr. Siti Fadilah ini Menteri Kesehatan pada waktu saya itu sebagai Kepala Biro Pencanaan. Nah, sebagai staf beliau saya terkesan dengan dua hal. Bagaimana beliau menangani tsunami Aceh yang besar itu, dan yang kedua mengenai ide beliau untuk membuat asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit kesan-kesan dalam menangani tsunami dan kemudian mengenai Askeskin, Bu. Karena dampaknya kan besar itu sampai sekarang. Monggo, Bu, silakan. Silakan. Ya, alhamdulillah bahwa kita menangani tsunami itu mendapat penghargaan dari PBB karena sangat perfect di dalam segi kesehatannya. Ya, jadi penilaian dalam mengatasi suatu bencana tsunami itu dinilai dari berapa yang korbannya yang meninggal setelah bencana itu. Ya. Nah, kita mendapat satu hadiah atau penghormatan dari PBB dan WHO waktu itu juga sangat menghargai sehingga kita mendapatkan suatu kesempatan untuk pendidikan menghadapi bencana tsunami. Itu pendidikannya di Indonesia. Tapi sayang setelah saya selesai jadi menteri tidak ada yang meneruskan. Nah, itu sayangnya itu ya kalau di Indonesia itu. Dan kemudian dibandingkan dengan Katrina itu sangat bagus kita yang mengatasi tsunami. Nah itu waktu itu saya membuka Departemen Kesehatan di Aceh. Satu-satunya kementerian yang membuka kantor kementerian di sana. Eselon 1, eselon 2 ada di sana dan yang di Jakarta itu minim. Dan kemudian saya memimpin langsung. Dan waktu itu mendapat privilege bahwa WHO itu selalu mendampingi saya. Nah itu suatu kenangan yang sangat indah. Dan alhamdulillah korban-korban setelah kalau korbannya yang banyak adalah korbannya tsunami. Tapi pasca tsunami-nya korbannya sangat sedikit dan itu yang mendapat penghargaan dari luar negeri. Terus yang satu lagi Askeskin. Iya, Bu. Saya mau mengacu dari cita-citanya presiden saya waktu itu bahwa dia ingin mendekatkan akses kesehatan dengan rakyatnya. Nah, akses itu bisa akses ekonomis, bisa akses jarak, bisa akses pengetahuan. Gitu. Nampaknya
yang paling berat adalah akses ekonomi. Sehingga kita harus meringankan beban rakyat bila rakyat itu ingin menjaga kesehatannya. Maka waktu itu terpikir rakyat kecil itu mau ke puskesmas, mau berobat tapi nggak punya duit. Jadi maka pembangunan kesehatan pada saat saya pimpin adalah intinya 3 hal itu. Mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyatnya, dan itu alhamdulillah sebetulnya itu bagus sekali itu Askesken. Kemudian saya rubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Nasional, Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat, di mana mungkin seumur-umur selama Indonesia merdeka baru kali itu bahwa kesehatan rakyat Indonesia itu dijamin oleh APBN. Sekarang BPJS kita suruh bayar. Kalau dulu enggak. Kita berhasil mengiris APBN untuk kesehatan rakyat. Dan yang mengelola adalah Depkes sendiri dibantu oleh PT Askes. Dan kemudian kita bikin satu sistem yang sangat clean, di mana dananya saya titipkan pada kas negara. Jadi untuk melakukan korupsi itu hampir tidak mungkin, tidak akan bisa dikorupsi karena kita tidak membawa uangnya, tapi hanya mengatur flowingnya, bagaimana rumah sakit menagih, bagaimana, nah itu. Sebetulnya itu sistem sangat bagus sekali. Dan waktu itu sempat, waktu itu ada pemerintahan Obama, mengirim beberapa orang untuk belajar di sini. Ketika mereka mau membuat Obamacare. Jadi prinsipnya kita harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang namanya jaminan kesehatan, itu bukan asuransi kesehatan. Yang namanya jaminan itu rakyat seharusnya tidak bayar. Jadi ini menurut saya sekarang ini sudah salah kaprah. Malah rakyat disuruh urunan bayarin yang mengelola gitu. Dulu yang kerja orang Depkes bisa kok. Orang Depkes diberikan pekerjaan itu bisa. Dan hasilnya lumayan banget. Dulu dengan satu kepala 5.000 rupiah itu mereka mendapat pelayanan yang tidak terbatas. Mau operasi jantung, kayak mau cuci darah, kayak itu semua terjamin di situ. Gitu. Jadi ya sayang sekali sebetulnya. Tapi apa mau dikata, BPJS itu adalah suatu program internasional, konsekuensi dari kapitalisme global yang dipaksakan harus dijalankan. Itu yang saya tahu. Tapi kan itu banyak orang yang nggak tahu. Sehingga banyak hal sebetulnya kalau kita petani, kalau kita teliti, yang berjalan sekarang ini dengan BPJS itu tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ya apa mau dikata, kita ya seperti ini posisinya menurut saya kurang merdeka, kurang berdaulat. Kalau kita berdaulat pasti kita akan memilih yang Jamkesmas itu. Melanjutkan yang tadi, Bu. Jadi banyak orang bertanya-tanya, mengapa Ibu berani berbeda pendapat gitu? Berani berbeda pendapat dengan mainstream atau gimana? Mungkin kenapa mesti takut? Kenapa mesti takut? Saya mesti tanya, kenapa Anda tidak berani berbeda pendapat? Kalau saya berpendapat itu adalah kedaulatan yang paling hakiki. Hak asasi manusia itu adalah berpendapat. Kalau kita tidak berani mempertahankan pendapatnya sendiri, ya berarti ya Anda tidak akan pernah bisa jadi pemimpin gitu. Berbeda pendapat dan berani berbeda itu adalah suatu keberanian untuk bersikap, dan itu adalah bagian dari integritas seseorang. Tentu saja orang yang berani bersikap itu adalah orang yang bertanggung jawab.
sikap saya begini, tapi itu sudah dengan perhitungan tanggung jawab yang betul-betul gitu, tidak ngawur gitu. Oke. Saya mungkin rada aneh dibandingkan dengan menteri-menteri sebelumnya gitu ya, Dok ya. Ketawa. Apakah galak, apakah Iya, Bu. Mohon Ibu berkenan cerita tentang latar belakang keluarga Ibu. Apakah dari kesehatan atau kenapa dulu memilih jadi dokter? ayah saya seorang kiai. Saya tidak kepingin jadi dokter, tapi ayah saya meminta saya jadi dokter. Dan saya ingin membahagiakan ayah saya dan itu adalah ibadah. Kalau kita ingin membahagiakan orang tua, Tuhan akan memberikan jalan. Dan alhamdulillah semuanya lancar, bahkan sampai menjadi menteri kesehatan pun saya itu nggak kepingin jadi menteri. Saya tidak mendaftar jadi menteri. Tiba-tiba jadi menterinya Pak SBY. Saya nggak kenal sama Pak SBY. Gitu. Nah itu mungkin itu restu dari orang tua saya yang bahwa saya mengorbankan kesenangan saya, mengorbankan keinginan saya hanya untuk ayah saya. Dan itu saya hitung karena saya ingin berbakti pada Allah, berbakti pada Tuhan, dan Tuhan akan senang melihat seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Dan itu saya rasakan jalannya sangat apa-apa dimudahkan, apa-apa gampang sekali. Saya menjadi dokter spesialis juga istimewa, tidak pakai diuji, tidak pakai ujian, tapi malah diminta oleh pemimpinnya untuk masuk di situ. Jadi padahal kok yang diuji itu sampai 4 kali ujian. Nah ini suatu kemudahan-kemudahan karena kita di jalan Allah. Kalau kita berbakti pada orang tua karena Allah, berarti kan kita jalan di jalan Allah. Hadiahnya banyak. Apa kenangan masa kecil Ibu yang favorit gitu, yang sampai sekarang masih terkenang? Apa ya? Saya hanya mengenang bahwa masa kecil saya sangat bahagia. Saya seorang anak kecil yang sangat sangat berani, kemudian optimis. Seperti di dunia itu, seperti saya bisa menundukkan apapun yang akan saya hadapi. Nah itu, dan saya rasanya tidak pernah kalah. Nah itu yang membuat saya kadang-kadang kelihatan agak keras. Kalau saya sudah merasa benar dan kebenaran itu saya challenge sendiri dengan kepercayaan saya, misalkan dengan Quran dan dengan hadis. Nah kalau itu sudah cocok, maka saya tidak akan takut. Tidak akan takut dengan apapun. Mungkin pendidikan ayah saya yang seorang kiai. Entah bagaimana dia mendidik saya menjadi berani. Berani berpikir, berani berpendapat yang beda. Dan itu saya dari kecil. Dan ya kalau ada orang yang tidak terima dengan pendapat saya, boleh. Tapi harus ada alasannya dan apakah saya bisa terima alasan dia apa tidak. Gitu. Ini Bu, bila ini berandai-andai, bila Ibu bisa memutar waktu kembali dan bertemu dengan Ibu Siti Fadilah waktu masih muda, masih lulus SMA begitulah umur 18 tahun, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Ibu Siti Fadilah yang muda tersebut? Saya akan katakan pada dia, don't worry, apa yang kamu pikirkan semuanya akan tercapai. Karena saya selalu optimis. Dan waktu itu saya tidak pernah memikirkan kegagalan. Bahwa saya memang harus sukses. Gitu. Dan kalau seperti dokter bilang, kalau saya ketemu, saya umur 18 tahun, apa yang saya katakan? Don't worry, apa yang kamu pikirkan itu akan kamu capai. Ibu kan berkarir di banyak tempat. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit hal-hal yang mengesankan selama Ibu berkarir? Entah di... Ya terutama karena Anda orang Departemen Kesehatan, saya mestinya Departemen Kesehatan dong. Ya, silakan.
Saya seorang ahli spesialis jantung dan pembuluh darah dan sekarang sudah menjadi konsultan. Saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk menjadi menteri. Bercita-cita tidak, kepingin tidak. Saya juga tidak aktif di organisasi-organisasi yang kira-kira akan menuju ke kementerian. Dan saya seorang saintis yang kerjanya sebagai dokter ahli jantung dan researcher. Jadi jauh dari politik, jauh dari gunjang-ganjing itu. Tapi kemudian saya dipilih menjadi Menteri Kesehatan dengan segala proses yang sangat mendadak. Yang tadinya saya tidak mau, tapi ternyata saya harus mau. Dan itu ternyata di situ saya menemukan apa yang harus saya kerjakan. Yang ada di otak saya hanyalah bahwa saya harus berbakti kepada rakyat Indonesia. Tidak ada lain kecuali itu. Dan itu adalah saya anggap ibadah saya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memilih saya adalah Allah. Hanya melalui Pak SBY, ya kan? Iya. Tapi Pak SBY aja tidak kenal sama saya kok yang saya dipilih. Nah itu menurut saya adalah petunjuk dari Allah memilih saya, maka saya harus jalan di jalan Allah. Nah pada waktu itu saya lurus saja karena saya adalah seorang researcher. Seorang researcher itu pikirannya itu sistematis dan lurus saja, mencari kebenaran. Selalu mencari mana yang benar, mana yang tidak benar. Jalannya harus lurus. Itu sudah otomatis karena saya sudah berpuluh tahun di situ. Nah, disitulah saya berani mengemukakan suatu pemikiran-pemikiran yang membuat orang kaget gitu. Misalkan askesken itu juga membuat orang kaget kan. Kemudian segala sesuatu sebetulnya pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan itu hampir semua program saya itu mengagetkan orang banyak. Karena misalkan contohnya Anda masih ingat nggak ketika saya menurunkan harga obat? Iya. Seumur-umur nggak pernah ada menteri yang bisa menurunkan harga obat. Wong menteri itu koncone tukang obat kok. Kok saya berani untuk melawan itu? Nah itu yang mestinya harus dinilai. Kalau orangnya seperti itu ya nggak mungkin korupsi. Tetapi keberanian saya kadang-kadang di luar batas. Kalau sudah benar, saya pikir benar. Padahal belum tentu. Kalau orang Jawa benar itu benar. Nah, misalkan benar saya berjuang, melawan kekuatan asing yang sangat luar biasa. Waktu flu burung. Waktu flu burung itu saya kerja sendiri. Saya tidak dekat dengan eselon 1 pun. Paling-paling dengan sekjen sebentar dan dengan Pak Kandun. Iya, Dr. Nyoman Kandun. Nyoman Kandun. Sedikit Profesor Chandra yang lain saya nggak pernah. Dan peperangan saya dengan WHO untuk mereformasi WHO di sana itu ya saya dengan orang-orang dekat saja yang tahu. Anak buah saya pada nggak tahu kali. Mana bisa membayangkan bahwa saya bisa melawan WHO. Orang DPS kalau sama orang WHO pada begini-begini ya. Kalau saya lawan kalau dia nggak benar. Nah akhirnya kita berhasil membatalkan pandemi flu burung. Anak buah saya sendiri kan nggak tahu barangkali. Padahal itu suatu hal yang sangat menggemparkan di internasional. Dan disitulah saya baru kaget. Saya berhasil mereformasi WHO dengan sangat gemilang, menghentikan flu burung yang akan menjadi pandemik menjadi tidak jadi pandemik. Langsung hilang. Tetapi saya tidak boleh bercerita ini kepada siapapun. Saya dibungkam, wartawan tidak ada yang bisa cerita, belum saya ceritakan. Nah, akhirnya saya membuat buku, ya kan? Iya.
membuat buku. Buku itu saya launching di Hotel Borobudur. Itu pun juga tidak diberitakan. Walaupun NHK memberitakan, CNN memberitakan, BBC memberitakan, tapi Indonesia nggak memberitakan. Nah, itu keanehannya. Nah, ketika itu ya sudah nulis buku tetap juga nggak diberitakan. Tapi Tuhan berkata lain. Ternyata buku saya di blow up di Sydney Morning Herald. Dan Sydney Morning Herald itu adalah orang yang sangat media yang sangat mendunia. Sehingga terkenal di dunia dan kemudian bapak-bapak baru pada tahu dan kemudian baru masuk ke Indonesia. Jadi ya itu aneh saja gitu. Itu dinamika politik yang saya hadapin itu sangat efeknya sampai sekarang masih dihitung apa yang saya kerjakan dulu. Saya dulu bisa menolak vaksin dan flu burung kan tidak berlanjut. Flu burung tidak perlu vaksin. Ya. Dan pada waktu flu babi, mana ada korban dari kita? Tidak ada. Flu babi tidak bisa masuk ke gerbang Indonesia. Itu bukan karena kebenaran virusnya nggak mau belok ke sini. Itu adalah usaha kita. Siang dan malam kita wah udah deh, saya kalau kerja sering tidak tidur. Dan itu kelihatan bahwa kantor Depkes pada waktu itu jam 11 masih terang lampunya. Dan saya selalu minta, tolong jangan dimatiin HP kalian. Jam 12, jam 1 saya bisa telepon Anda, ya kan? Iya, Bu. Waktu itu saya begitu. Nah, itu kenangan pada waktu di sana. Banyak sebetulnya perubahan-perubahan di Departemen Kesehatan yang saya lakukan. Ingat enggak? Saya mengatur belanja tiap dirjen. Ternyata belanjaan dirjen itu ternyata tidak ada dasarnya. Maksudnya begini. Loh, kenapa kamu beli? Kenapa Bapak beli motor 50 biji? Untuk apa? Kenapa? Dasarnya apa? Terus kenapa untuk obat-obatan kenapa hanya 60 miliar obat TBC? Padahal pasiennya berapa? Satu orang butuh berapa rupiah? Kenapa sih kok cuma 60 miliar? Nah gitu. Nah itu semua waktu itu pada ketakutan. Padahal saya nggak megang uangnya. Saya cuma pengen tahu bagaimana Anda menggunakan uang negara itu. Dan waktu itu sebetulnya terjadi perubahan besar-besaran. Ketahuan uang mana yang tidak dibelanjakan untuk negara dan yang mana yang tidak. Dan itu membutuhkan keberanian juga mestinya. Keberanian yang ya itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Karena ada juga yang untuk defense. Misalkan begini. Saya melihat waktu itu demam berdarah sangat luas. Saya berpikiran, saya akan melatih RW untuk bisa mengatasi. Kalau ada yang kena demam berdarah, maka RW dengan RT-nya menyemprot. Sehingga itu akan sangat efektif. Karena pasti mereka akan semangat karena melindungi anak dan istrinya sendiri. Kita tinggal memfasilitasi. Memfasilitasi alat dan memfasilitasi obat-obatan dan melatih mereka. Kita tidak usah memberikan uang operasional karena mereka dengan senang hati akan melindungi anak dan istrinya dengan semprotan-semprotan itu. Tapi apa yang saya hadapin? Saya diprotes oleh anak buah saya. Ibu, mohon maaf Ibu, kenapa? Yang nyemprot itu jangan Ibu kasih ke RW RT. Kenapa alasanmu? Karena itu tambahan income untuk teman-teman yang nyemprot. Waduh, kaget aku. Waduh,
gimana itu ya. Nah itu salah satu tantangan yang kita hadapi. Loh, apa nggak bisa dicari jalan tengahnya? Tapi ternyata yang dikalahkan adalah penyemprotan itu dari masyarakat. Kalau itu dijalankan, Jakarta akan bebas dari demam berdarah waktu itu. Wah, waktu itu demam berdarah tinggi sekali, sampai tidur di lorong-lorong. Nah, kemudian gerakan jentik-jentik itu juga kita gerakkan. Nah, itu mestinya nyemprotnya juga mereka itu akan lebih komprehensif. Dan saya meneliti hal ini di Jawa Timur sangat berbeda. Yang saya pakai program yang saya bikin itu dibandingkan dengan yang tidak. Mereka bersih banget jentik-jentiknya. Itu salah satu pengalaman tidak gampang untuk berpikir atau berakal sehat, membuat rakyat sehat. Berandai-andai sedikit ini, Bu. Bila Ibu bisa ngobrol dengan 3 orang tokoh yang masih hidup atau yang sudah meninggal, Ibu pilih siapa 3 orang tersebut dan mengapa? Mau tanya apa atau apalah, pokoknya ingin ketemu dengan 3 orang tokoh. Satu, kalau ketemu Putin, Vladimir Putin. Nah, satu Putin, 2 Bill Gates. Yang ketiga, jangan membesarkan perang ini. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah tapi tanpa perang? Karena saya takut perang akan semakin meluas menjadi perang dunia ketiga. Tentu saja menegakkan kebenarannya tetap, tapi bukan dengan semata-mata perang. Ya Putin akan pasti lebih pintar daripada saya. Tuh kemudian dengan Bill Gates, saya pengen Bill Gates. Mudah-mudahan apa ya kalau Bill Gates? Mudah-mudahan dia mempunyai hati yang baik untuk tidak jadi begini, kalau saya ngomong sama dia, bantulah orang sedunia ini untuk lebih sehat dan lebih baik. Kemudian yang ketiga siapa ya, kalau Pak Jokowi saya nggak apa ya? Ya siapa saja boleh, Bu. Malah mungkin Presiden Cina. Oh, ya. Presiden Cina. Halo Cina. Anda itu kesalahan pertama Anda kenapa dapat pandemi di situ? Itu karena banyaknya laboratorium. Laboratorium barat yang bukan laboratorium Cina yang ada di Cina. Sehingga sulit kontrolnya. Sehingga dia dituduh untuk menyebarkan COVID kan. Tapi ternyata laboratorium itu bukan laboratoriumnya RRC. Itu kenapa boleh di situ? Ingat nggak Namru? Iya Bu. Nah, kalau Anda punya laboratorium asing, itu pasti ada risikonya, Pak Jinping. Sebetulnya saya melihat politik tirai bambu itu lebih aman untuk RRC. Tapi RRC kepingin maju ya ternyata dia membuka tirai itu dengan selebar-lebarnya. Nah mestinya bertahap kayak jangan selebar-lebarnya begitu. Dan sekarang juga sedang dilanda COVID lagi katanya. Iya betul. Ya. Nah udah ngomong sama Putin, sama Bill Gates dan sama Jinping, Pak Jinping. Ya. Terima kasih. Kalau nanti mestinya Jinping itu pada waktu ada di Wuhan meledak. Nah itu mestinya sebetulnya Pak Jinping harus berpikir apakah itu betul-betul pandemik, apakah itu bukan pandemik. Kalau bukan pandemik, cara menyelesaikannya kan berbeda dengan pandemik. Nah begitu. Itu andaikan kan? Iya Bu. Ya. Itu mimpi, imajiner. Tapi itu kan bisa jadi pelajaran Bu. Saya kira menginspirasi dan menjadi pelajaran bagi para pendengarnya lah gitu saya kira, ya untuk saya terutama. Ya. Kemudian ini Bu, kalau kita
Pak B.J. Habibie itu kan membuat film tentang beliau dengan Bu Ainun Habibie. Kalau Bu Siti Fadilah berkesempatan untuk membuat film, kira-kira temanya apa, Bu? Temanya adalah ketika saya membatalkan pandemik flu burung. Oh, Seperti buku saya yang iya, iya. Saatnya Dunia Berubah. Itu adalah pelajaran bagi generasi muda. Bagaimana negara kita itu harus berdaulat. Bukan titiknya bukan hanya pada flu burungnya. Kenapa saya berjuang untuk membatalkan flu burung adalah karena kedaulatan bangsa. Saya harus menegakkan kedaulatan bangsa. Saya harus melindungi bangsa ini dari keterpurukan pandemik. Coba kalau tahun 2006 itu terjadi pandemi flu burung, waktu itu juga sudah berapa ratus triliun uang keluar. Sudah berapa banyak kekayaan Indonesia untuk menambal itu. Nah, sekarang aja ratusan triliun. Iya, betul. Nah, itu dia. Dan tetapi ternyata jasa saya kalau dipandang dari rakyat Indonesia, dipandang dari negara dan bangsa itu saya berjasa. Tapi dipandang dari musuh, saya kan berdosa. Saya bersalah. Nah, maka saya mendapatkan fitnah yang keji dan saya harus dipenjara. Orang-orang tahunya seperti apa yang dikira gitu. Tapi sebetulnya nggak ada. Tapi pada waktu di pengadilan pun tidak ada bukti, tidak ada bukti sama sekali bahwa saya menerima uang atau apa. Tapi itu hanya suatu jalan bahwa saya dihukum agar tidak seperti itu, tidak galak lagi gitu. Dibungkam untuk menghadapi pandemi COVID. Siapa orang yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Ibu Dr. Siti Fadilah? Dalam hal karir maupun dalam hal lain-lainnya. Ayah saya. Ayah saya. Di mana kekhasannya itu, Bu? Ayah saya sudah meninggal. Dan ketika saya menjadi menteri pun, nama ayah saya tersebutkan oleh Pak SBY. Bisa Ibu, bisa Ibu sedikit cerita? Bisa sedikit diulas? Ayah saya seorang kiai. Ya. Ayah seorang kiai yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Dia pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah dan juga menjadi pengurus Muhammadiyah Pusat. Dia adalah ketua majelis tartih di PP Muhammadiyah di Jogja. Dan dia juga pernah jadi ketua MUI di Jawa Tengah. Jadi memang dia seorang tokoh lah dalam hal itu. Dan kemudian ya dia selalu memberikan arahan-arahan yang sangat mengesan di dalam hidup saya. Beliau yang ngajarin saya berpikir logis. Dia yang mengajarin berpikir kritis. Dia mengajarin berpikir politis. Nah itu pelajaran dari ayah itu sangat kental untuk mendidik anak supaya berpikir itu kritis, tidak menerima apa adanya. Ini apa ya? Apakah ini berbahaya? Pasti apa ya nanti kalau sudah begini ada apa ya? Nah itu saya dilatih dari kecil tanpa saya terasa. Nah itu jadi tanpa saya sadari saya diajarin bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana dan sebagainya. Dan itu semua sangat dekat dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah itu garis besarnya begitu. Apa tantangan yang paling besar yang Ibu hadapi selama ini, selama dalam kehidupan ini? Saya tantangan yang tadinya
Saya pikir tantangan yang paling besar ketika saya di penjara, tapi ternyata tidak. Oh. Tantangan saya melihat bangsa ini ke depan itu bagaimana. Ternyata itu yang membuat saya tertantang. Walaupun sekarang saya sudah tua, saya masih mengikuti terus perjalanan kepolitikan negeri ini. Saya prihatin dengan nasib anak cucu kita ke depan. Apakah mereka bisa merasakan kemerdekaan yang sejati sesuai dengan cita-cita kemerdekaan founding father kita dulu? Ataukah kita sudah terlalu jauh meninggalkan undang-undang yang dulu dibikin oleh bapak-bapak kita terdahulu? Dan itu sangat memprihatinkan. Itu menjadi pemikiran saya siang dan malam sampai saya berdoa. Apalagi saat sekarang saya merasa bahwa negara saya ada sesuatu. Negeri saya sedang sakit. Tapi kemana, dari mana saya mesti membetulkan, saya tidak tahu. Ya akhirnya saya hanya berdoa. Ya Allah, lindungilah bangsa ini. Betulkanlah negara ini kalau negara ini salah. Luruskanlah jalannya kalau jalannya bengkok. Itulah yang ternyata saya alami. Tadinya saya paling susah ketika saya di penjara, tapi ternyata tidak. Ketika saya yakin bahwa ternyata saya tidak salah, dan itu adalah korban politik, korban karena saya terlalu berani. Nah itu semuanya tidak berat, karena saya sebagai manusia yang beriman sangat percaya bahwa sesuatu yang terjadi pada diri saya, pada Anda, pada semua manusia itu tidak pernah lepas dari kehendak Allah SWT. Dengan cara seperti itu, maka saya tidak dendam dengan siapapun. Saya tidak menghujat-hujat siapapun karena memang ada kehendak Allah seperti itu. Dan ternyata saya di dalam penjara saya menemukan kedekatan saya dengan Allah SWT jauh lebih indah daripada sebelumnya. Itu sangat berharga untuk saya menghadapi ujung-ujung hidup saya. Kalau uang tidak masalah, ide-ide Ibu yang besar itu kalau diuji coba di suatu yang skala kecil itu kira-kira bagaimana itu, Bu? Kan kita kadang-kadang perlu uji coba juga, ini pikiran kita benar nggak itu, misalnya diuji coba dalam skala kecil itu kira-kira. Saya hampir selalu keputusan saya itu setelah saya uji. Cara mengujinya itu tergantung dari saya. Misalkan ketika WHO mengatakan bahwa orang itu kena flu burung karena ketularan ayam yang mati. Itu pelajaran dari WHO ke seluruh dunia. Iya betul. Betul kan? Betul. Padahal saya ragu. Nah, kemudian saya panggil Pak Nidom. Nidom, tolong buktikan, tolong bikin penelitian. Benar nggak ayam itu sumber infeksi pada manusia? Maksud Ibu Prof. Nidom dari Surabaya? Ya, Pak Nidom. Itu saya sahabatan dari dulu. Dia dokter hewan. Dia yang bisa bangsa kayak gitu. Kemudian, ya Bu, siap Bu. Apa? Kalau memang menular dari ayam ke manusia, apa yang harus kamu temukan? Ya, nanti ada reseptornya. Virus di ayam akan punya reseptor. Ternyata pada penelitiannya dia, antara virus manusia dan virus ayam, H5N1 manusia dan H5N1 ayam, tidak ada hubungannya. Dia menggunakan babi yang disuntik. Ternyata tidak terjadi resorption pada waktu itu. Satu itu. Kedua, ketika WHO menuduh bahwa ada human to human transmission di Tanah Karo di Kabanjahe, di mana ada 8 orang terkena flu burung, kemudian yang 7 meninggal, maka mereka mengklaim bahwa terjadi human to human transmission
artinya terjadi mulai pandemi. Di situ saya langsung memerintahkan pada ahli-ahli virus kita. Ahli-ahli virus kita, coba dicerita. Benar nggak ada human to human transmission? Dan ternyata tidak ada reseptornya human to human transmission. Maka kemudian saya usir WHO dari Indonesia. You mau mencelakakan negara saya, maka Anda harus segera meninggalkan negara saya. Ini buktinya bahwa tidak ada human to human transmission. Analisanya dia hanya epidemiologi. Epidemiologi bukanlah bukan bisa dipakai untuk kesimpulan yang akurat. Kita harus melihat virologinya. Dan itu saya berhasil meneliti itu oleh ahli-ahli profesor-profesor yang saya kumpulkan. Dan kemudian kita bisa mengusir pandemi flu burung itu. Alhamdulillah bisa menyelamatkan rakyat Indonesia. Walaupun saya tidak mendapatkan bintang dari itu, tidak mendapatkan medali dari itu. Bahkan kemudian saya dipenjara. Nah itu sesuatu yang ya harus saya jalani dan itu biasa saja bagi seseorang yang berjuang. Berjuang itu memang konsekuensinya ya menang dan kalah. Saya menang di forum internasional, tapi kalah di domestik ya harus dipenjara ya dipenjara. Dan itu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pejuang tapi tidak pernah dipenjara harus introspeksi. Apa yang diperjuangkan itu berarti apa tidak? Tapi kalau Anda berjuang sesuatu dan kemudian Anda dipenjara, berarti perjuangan Anda itu bermakna, bernilai. Nah, itu. Nasihat. Saya termasuk yang tidak berani. Ini sedikit Bu. Apa saran Ibu untuk anak-anak muda yang ingin jadi dokter atau tenaga kesehatan gitu? Nasihat Ibu apa? Bu, yuk nasihati kok sempit amat. Oh ya, generasi muda. Ya Bu, ya silakan. Ya Bu. Kok jadi dokter? Ya. Generasi muda yang bisa membawa negara ini. Ya Bu, silakan. Depan dari negara yang besar, negara yang merdeka. Kita ini kaya raya dan kita ini sebetulnya penuh dengan orang-orang pinter, tapi mentalnya masih mental inferiority. Masih menganggap kalau asing itu pasti lebih bagus. Kita tidak anti asing. Ambil dari luar itu yang baik-baik. Untuk membangun negeri ini. Bukan untuk memuja yang dari sono. Tapi sekolah di luar boleh. Tapi balik untuk membangun negeri ini. Ayo kita bangun negeri ini. Dengan dasar-dasar yang baik, dengan integritas yang baik, dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dari founding father kita. Saat ini negara kita sedang sakit, terlalu jauh dari cita-cita kemerdekaannya seharusnya. Nah itu, ayo anak muda, jadilah diri Anda sendiri. Jadilah. Dan itu saya ngeri karena saya lihat milenial yang sekarang. Sangat berbeda dengan waktu kita masih kecil. Jadi anak-anak milenial sekarang itu pikirannya meloncat gitu. Kalau kita dulu urut gitu ya, kalau sekarang nggak perlu urut. Dan mereka sangat pinter dan pengetahuannya sangat luas. Tapi yang perlu yang nuraninya yang harus kita hidupkan. Gitu. Aduh, saya kira itu untuk anak-anak muda, mudah-mudahan anak muda menjadi anak-anak yang bisa mengerti siapa dia, di mana dia berada, bangsa apa dia, dan di mana negaranya. Mereka akan sangat bangga dengan negara Republik Indonesia yang mereka miliki. Kalau caranya gimana Bu? Apa perlu mereka banyak membaca biografi? Caranya tidak bisa saya. Kalau mereka membaca, dia memang tukang membaca. Saya memang sedang mencari bagaimana semangat-semangat milenialis itu adalah sadar bahwa dia akan diwarisi negara yang sangat kaya raya ini.
Kalau mereka sadar, insya Allah mereka akan bisa mempertahankan bahwa membangun negara ini lebih hebat lagi. Iya. Saya kira itu. Ya, ya. Semua orang nanti pasti meninggal, Bu. Nah, kan nanti kalau Ibu Siti Fadilah meninggal ingin dikenang sebagai apa, Ibu? Dikenang sebagai apa ya? Dikenang sebagai, ya kan bekas menteri kesehatan, pernah menjadi menteri kesehatan, yang pernah berjuang menghindarkan pandemi untuk dunia, bukan untuk Indonesia saja, untuk dunia. Dan mudah-mudahan itu dikenang karena cinta saya pada bangsa dan negara ini. Sehingga saya itu betul-betul berpikir, pikiran saya sangat berdaulat. Saya itu nggak ada batasan berpikir, itu nggak ada. Saya selalu berpikir merdeka gitu. Merdeka berpikirnya. Nah itu mudah-mudahan anak-anak sekarang juga bisa berpikir merdeka. Sebagai orang baik saja. Mudah-mudahan saya kalau mati dikenang orang sebagai menteri kesehatan yang baik, mikirin rakyatnya dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Ya, oke. Insya Allah, Bu. Ini mengenai Bu, pertanyaan terakhir ini. Apa yang belum saya tanyakan, yang kelewatan saya tanyakan, yang sebenarnya Ibu pengen saya ditanyakan? Ya, enggak, udah banyak banget yang ditanyakan. Nanti kalau ingat, Anda boleh ulang lagi. Oke, ya Bu, ya Bu. Kita kapan misalkan ada peristiwa-peristiwa yang sekarang, misalkan Bu, bagaimana Bu kalau menterinya bukan dokter lah, itu kan satu topik sendiri. Nanti kapan-kapan lagi. Biar podcast Anda semakin banyak followernya, subscribernya. Anda harus telaten ya, Bu. dan berdoa mudah-mudahan orang kepingin mendengarkan Anda. Subscriber saya sekarang sudah 230-an, 228.000. Iya. Saya baru 2.000-an. Nggak apa-apa, dulu juga dari 2.000. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada Ibu, ada pesan-pesan untuk yang kebetulan nanti nonton podcast ini? Sekarang aku tanya pada Anda deh, kan? Anda sekarang di Purworejo. Iya, Bu. Putranya berapa? 2, Bu. Cucunya berapa? Belum. Anak saya belum. Nomor 1 belum menikah, yang nomor 2 malah sudah menikah, tapi belum punya cucu. Ya. Tapi juga memang masih muda, jadi belum pantas. Saya sudah tua, Bu. Teman-teman saya sudah punya cucu, tapi mungkin karena ini, Bu, kebetulan kan anak saya kan dapat orang Jerman, Bu, karena dulu sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri, terus ketemu orang Jerman. Sekarang masih di Indonesia dan insya Allah tahun ini, akhir ini mungkin pindah ke Jerman. Jadi mungkin dia belum pingin, mungkin nanti setelah di Jerman dia baru lebih mapan gitulah. Wah, nanti cucunya bisa jadi bintang film dong ya. Ya, nggak tahu. Pasti cantik kalau perempuan. Restoran. Ya, Bu, terima kasih sekali. Ya, terima kasih sekali, Bu, sudah berkenan hadir di podcast ini. Podcastnya masih primitif, masih baru juga. Ini satu kehormatan bagi saya, Ibu sudah berkenan. Insya Allah nanti kalau Ibu berkenan, nanti saya akan minta pendapat Ibu juga untuk isu-isu yang berkembang saat ini. Saya kan belum berani, Bu. Jadi masih ingin tanya-tanya yang lain yang belum di-cover oleh media gitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya matikan, Bu, rekamannya. Ya, terima kasih.